Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar kalian semua? Selamat datang di Indramayu Studio. Insyaallah pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat desain carousel untuk Instagram. Pertanyaannya adalah apa itu carousel? Di sini bisa kita lihat, saya sudah memiliki contoh carousel dari Syabab Salafi Kreatif yang diposting oleh Desain Getanya. Silahkan di follow dulu Instagram. Bisa kita perhatikan di sini antara postingan pertama dengan postingan yang kedua, dia memiliki background yang sama. Begitupun dengan yang ketiganya. Jadi seolah-olah tiga postingan ini dia ada pada satu desain, ada pada satu backgroundnya, dia menyambung, dia tersambung tanpa tersplit, tanpa terpotong. Insya Allah kita akan membuat desain seperti ini. Namun perlu diperhatikan bahwa carousel ini diperuntukkan untuk Instagram, tidak cocok untuk yang lain seperti di Facebook. Kalau kita posting di Facebook maka dia hanya akan menjadi postingan yang biasa, yang terpotong-potong. Beda dengan Instagram, karena di Instagram ketika kita swipe dia akan menyambung ke postingan selanjutnya. Baik, kita mulai. Namun sebelum itu saya ingatkan seperti biasa kepada teman-teman agar bisa menyimak video ini dengan seksama sampai selesai. Dan bagi yang belum bergabung silahkan subrek dulu agar kita makin semangat dalam membuat konten. Baik, kita masuk ke tutorialnya. Bismillah. Baik, yang pertama adalah ketika kita ingin membuat carousel, seperti kita persiapan membuat poster dakwah. Ya, ini kita harus siapkan. Ya, kita harus siapkan materi. Di sini saya sudah mendapatkan sebuah materi dari Telegram Catatan Ilmu. Ya, bertemakan tentang uban. Tepatnya teruntuk bagi yang kepalanya telah memutih beruban. Itu judulnya. Kalau dijadikan sebuah titel maka dia akan panjang, kurang cocok, maka kita pendekkan. Contohnya untukmu yang telah beruban mungkin ya, ini lebih singkat dan padat. Baik, kita sudah siap materinya. Kemudian kita step selanjutnya adalah kita harus siapkan backgroundnya. Nah, sebelum itu ada yang beda ya ketika kita membuat carousel, karena ketika membuat carousel kita harus siapkan background dengan ukuran yang super besar ya, karena kita akan membagi gambar itu, kita akan mengcrop, men-split gambar itu menjadi beberapa bagian. Pada contoh kali ini saya akan membuat 2 bagian saja, maka saya akan pilih background yang besar. Kalau membuat poster dakwah seperti di video kemarin, saya merekomendasikan untuk mencari background yang sama atau nyambung dengan materinya. Kalau ini nggak nyambung pun nggak apa-apa. Pernah saya cari tentang uban di sini, tapi resolusinya kecil, maka nggak pantas. Ya, karena dia pasti akan ketika di crop maka dia akan pecah. Di sini saya sudah siapkan mountain ya, gunung. Kita pilih dengan resolusi yang tinggi, size-nya kita pilih yang large. Dan kemudian ada di sini. Yang saya pakai itu yang ini. Nah, dia lebar ya, memiliki ukuran 3840 kali 1600. Baik, kita save. Ini saya sudah save. Setelah di save, kita berangkat ke Pixlab. Nah, kenapa kita ke Pixlab? Kita bersiap untuk memotong gambarnya tadi, memotong backgroundnya tadi. Saya akan membuatnya 2 bagian saja. Yang pertama adalah kita pergi ke menu background, kemudian kita pilih image size. Kita atur panjang dan lebarnya dulu. Nah, di sini harus berhati-hati. Ketika kita membuat poster dakwah untuk Instagram, dia pasnya itu 1:1. Ya. Maksudnya 1:1 itu antara panjang dan lebar dia memiliki nominal yang sama, value yang sama. Nah, beda dengan carousel. Karena saya membuat 2 bagian, maka yang
layout poster dakwah yang 1:1 itu menjadi 2 kali daripada itu. Contoh begini, kalau kita buat poster dakwah yang biasa, yang satu postingan, maka kita pilih yang 2000 kali 2000, dia 1:1. Tapi karena kita membuatnya untuk carousel, maka saya panjangkan lebarnya menjadi, contoh ini saya hanya membuat 2 carousel ya, dua postingan ya, dua bagian, maka saya mendua kali lipatkan panjangnya menjadi 4000. Kalau panjangnya, kalau kita mau buat 3 bagian dari satu background itu kita potong menjadi 3 bagian, maka kita tinggal lipatkan saja ke 6000. Nah, karena saya cuma hanya 2 bagian karoselnya, maka saya buat yang ukuran 4000 kali 2000. Baik, oke. Nah, ini dia. Kemudian selanjutnya kita masukkan background yang sudah tadi kita download. Ada di menu pictures yang ini. Nah, dia masih ada sisaannya. Ini yang kita buang. Segini cukup, sudah mentok. Nah, kemudian kita save ya. Sebentar saya matikan dulu ini WhatsApp-nya, wifi-nya. Nah, supaya nggak ada iklan ya, saya belum pro pengsulapnya. Baik, kita save dulu dia. Saya sudah save, silahkan di save dulu. Saya sudah menge-save-nya yang ukuran segini. Jika sudah di save, silahkan tanpa kemana-mana lagi pilih yang from gallery. Kemudian pilih background yang sudah dipotong di Pixlab ya. Beda, jangan masukkan background yang sama dari folder yang sudah kita download dari Image Sourceman, jangan. Tapi kita pilih background yang sudah dipotong tadi di Pixlab. Kita pergi ke menu Pixlab, kita pilih sudah tadi dipotong. Ini. Oh bukan ini. Yang sudah dipotong tadi itu yang mana ya? Oh iya benar. Maaf. Yang sudah dipotong tadi yang ini. Ini ya. Di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih crop yang pengaturan 1:1. Nah, begini. Cuma 2 bagian ya, bagian kiri dan bagian kanan. Dia hanya ada 2. Kiri dan kanan. Kiri, kanan. 1, 2. Kita pilih yang sebelah kiri dulu, kita potong. Ya, kita potong. Kemudian sudah siap. Kemudian kita langsung saja, atau kita potong juga. Kita pertama-tama kita save dulu yang ini, ya. Kita save dulu yang ini. Kita save image as. Kalau sudah di save, saya sudah menge-save-nya. Kalau sudah di save, silahkan di undo. Kita balik lagi yang seperti semula. Kemudian kita crop yang sebelah kanannya. Tadi sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Oh, bukan, maaf. Sebentar. Ini kita foto yang sebelah kanannya. Iya, begini. Kemudian silahkan di save ya. Nah, baik. Kalau sudah dipotong-potong begini, kita mulai untuk membuat. Kita mengisi title dan materinya. Baik, kita silahkan di save dulu tanpa harus keluar. Kemudian kita pilih undo lagi. Tapi ingat, pastikan backgroundnya from gallery tadi yang sudah dipotong. Yang ini kita potong dulu, kita potong lagi. Atur, ya begini. Nah, ini dia. Kemudian kita buat dulu titelnya di sini. Ini bagian kirinya ya, bagian openingnya, bagian kiri. Tanpa berlama-lama, kita hanya buat yang simple saja. Sebentar.
Kita kasih teks dulu di sini. Oh bukan, maaf. Lupa. Hampir lupa sendiri. Pasang dulu watermarknya. Ya, watermark ini penting ya, atau footernya dulu pasang supaya ini identitas dari carousel yang dibuat dari mana. Segini cukup mungkin, kelihatan ya, kelihatan sih. Kemudian kita buat setelah itu kita buat titelnya. Tadi temanya tentang uban, maka kita tulis yang pendek saja, untukmu yang telah beruban. Untukmu yang telah berubahnya kita ganti warna kuning saja nanti. Tulis saja untukmu yang telah dulu. Kita pilih dulu fontnya. Ingat font dulu baru size. Fontnya kita pilih yang mana ya? Kalau bisa untuk background ini jangan yang ini ya, jangan yang italic ya, jangan yang miring gitu. Kita pilih yang biasa saja. Montserrat black kayaknya cocok nih. Ya. Kemudian kita besarkan dia. Untukmu yang telah. Kita copy. Tulis selanjutnya beruban. Ini space-nya terlalu lebar antara atas dengan bawahnya. Kita kecilkan dulu line spacingnya, segini cukup. Yang beruban ini kita kasih warna, silahkan apa saja, yang penting dia sebagai tema ya, maka dia harus mencolok warnanya. Saya kasih warna kuning. Untukmu yang telah beruban, kita geser ke bawah. Nah ini kalau kita nggak tahu dia sama atau enggak, kita kasih grid ya supaya kelihatan. Kita geser ke sini. Ya kurang ke kiri sedikit aja. Nah segini cukup mungkin ya. Untukmu yang telah beruban. Baik, segini cukup. Kita kasih shadow. Kita kasih shadow dia supaya kelihatan hitam. Opacity-nya perlu aja cukup. Sama dengan yang ubannya. Nggak perlu, cukup. Setelah itu ini sudah siap. Simple aja ya, sebenarnya simple aja supaya untuk menghemat waktu. Kemudian kita buat petunjuk untuk bisa orang itu men-swipe ya, supaya dia menggeser postingannya ke bagian sebelah kanannya. Baik, kita tulis dulu di sini geser. Dikasih cuma begini supaya kelihatan, geser. Kita ganti dulu fontnya. Sebelah mana tadi itu?
pilih dulu yang mana yang mau dipakai untuk ini fontnya. Jangan yang aneh-aneh kalau bisa. Nah, ini mungkin cukup. Kita kecilkan. Nah, kita atur posisinya. Perlu diperhatikan teman-teman, agar bisa presisi maka kita harus atur antara jarak kanan dan kirinya, marginnya harus diatur ya, antara yang watermark ini sebelah kiri dia mepetnya dan kanan ini mepetnya harus sama. Maka kita harus pakai menu grid. Kita geser dulu ininya ke bagian ini sebagai patokan. Nah, cukup di sini. Kita geser ke sini juga. Nah, berarti batasnya itu cuma sampai sebelah situ ya. Kita geser dulu ini. Nah, kelebihan ini cukup. Kemudian yang horizontalnya juga diatur. Sebentar. Nah, kemudian yang horizontalnya kita geser ke bawah. Nah, berarti dia digeser juga ke bawah. Nah, cukup. Maka dia lepas supaya kelihatan lebih presisi ya. Nah, ada geser ini supaya orang dia mau ngegeser gitu loh. Sebentar, ini kayak terlalu bawah, dia nggak pas. Tapi di sini harusnya lurus sama Indramayunya lurus. Dia kita geser ke atas. Tadi cukup segini. Nah, begini. Nah, ini contoh ya, contoh depannya ini. Ini contoh depannya saya buat simple aja. Atau di sini juga kita bisa tambahkan sedikit. Misalkan kita kasih hashtag seri karosel dakwah. Di sini di atas atau di atas ini juga nggak apa-apa. Ingat gridnya pas dia gitu. Ini sudah jadi ya, simple ya bagian depannya. Kemudian kita save dulu dia. Kita save dulu, save image as. Dimensinya kita besarkan menjadi ultra supaya resolusinya tinggi. Nah, setelah itu kita berangkat ke bagian sisi kanannya. Tanpa berlama-lama, tanpa ribet-ribet, tinggal kita pilih saja from gallery ini. Maka kita ganti sebelah kanannya, sisi kanannya dengan yang sudah tadi dipotong sebelah kanan ya. Pakai ini sisi kanannya. Nah, sekarang kita ganti ininya, kita hapus. Ini kita hapus. Nah, ini kita copy aja supaya gampang. Nah, kita masukkan
materinya ke sini. Kita ke catatan dulu. HP-nya nge-lag, boy. Terus ganti HP baru ini. Alhamdulillah dengan yang ada masih bisa dipakai sebenarnya. Ya, salin. Arabiknya dulu. Tadi itu sudah bikinnya panjang, cuman kepencet ininya nih, rekamnya ini. Saya ulang lagi nih, masya Allah. Nah ini kemudian sebenarnya saya akan membuat video tentang font-font Arab yang rekomendasi, cuman saya belum kesampaian terus. Ini saya ganti fontnya pakai, kalau nggak ada harokatnya dia yang pas itu pakainya STV yang bold juga bisa. Nah, yang begini kita ratakan dulu dia ke bagian legendnya, kita pilih yang kanan begini. Kemudian kita kasih terjemahnya. Cukup, salin, masuk lagi ke Pixlab, kita copy paste saja supaya fontnya nggak harus diatur lagi. Kita pilih ini, kita ganti ininya, pakai ini saja, jangan terlalu banyak tulisan. Sumber atau Iful Ma'arif, jangan, ini dia bisa nanti. Mungkin ini saja. Baik, ini kita kecilkan. Ini dia mau diletakkan sebelah kanan atau kiri. Kita kalau misalkan ini sebelah kiri aja yang pas ya, sebelah kiri. Kita pilih allegiance-nya, kita atur dulu, dia lempar ke sebelah kiri begini. Kemudian kita taruh di sini. Ini kurang besar ya size-nya. Kalau dipakai GIMP itu di komputer lebih gampang sebenarnya. Cuman kita ya gitu, harus nyalain PC dulu, ribet itu. Ingat jangan terlalu besar juga. Nah begini mungkin. Kalau sudah, kita kasih shadow supaya bisa kebaca. Ingat jangan tebal-tebal shadownya. Mungkin 50 juga cukup. Segini mungkin kebacaannya. Ini harus di line spacingnya boleh dikecilin juga nggak apa-apa, tergantung selera masing-masing. Mungkin segini cukup. Ininya agak besaran dikit. Sekarang kita atur ininya ya, sisi kanan dan kiri bagian isinya. Kalau ini kan dia kan tadi kan footer tuh.
gridnya. Sekarang kita atur grid ininya, materinya. Geser dulu Pak, segini cukup. Nah yang ini juga, yang bagian sininya dia harus sesuai ya, dia harus perkiraan kita harus pas, walaupun nggak pas-pas banget tapi minimal gitu loh. Geser Pak. Segini cukup kayaknya lebaran. Nah segini kita geser ininya, posisinya pakai ini saja supaya lebih rapi. Iya, ini cukup. Kemudian tadi apa? Itu ya tadi ya, siapa yang berkatanya itu belum kita ini. Oh kita kasih itunya dulu, sumbernya dulu. Sumber ini dia teks potongan ya, kita pisah. Kita akan kasih warna yang berbeda. Kalau di Pixellab dia mewarnainya harus satu teks itu satu warna gitu loh, satu objek satu warna. Begini cukup. Nah kalau untuk ini silahkan dikasih italik juga nggak apa-apa. Kita kasih dia italik, kita miringin, maksudnya gak gampangnya sih miring. Posisinya dulu harus pas. Iya. Colornya kita warnain warna kuning. Boleh kita ini ya, kita miringin dia. Nah begini nggak apa, boleh. Enggak pun nggak apa-apa sih. Atau dia ada versi italiknya ya. Sebentar saya cari dulu. Apa tuh ini tuh, font apa tuh? Vision bold. Mungkin ini cocok nih. Ini cocok nih. Kita geser ke atas supaya lebih presisi. Nah, segini cukup. Nah kemudian tadi ininya ya, perkataan siapa dulu itu harus jangan sampai lupa. Ini kita copy lagi, kita taruh di sini, kita geser ke bawah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Hambali sama aja ya. Rahimahullah berkata, sesuaikan lagi. Nah kita sebelah kanan, sebelah kita geser sebelah kiri. Nah, begini cukup. Ini harusnya warna putih saja ya. Kita kasih warna putih. Kemudian kita kasih dia shadow.
Iya. Oh sudah ya, tadi kan sudah copy ya. Udah, ini udah shadow belum ya? Belum kalau. Belum. Kita kasih shadow juga. Kita kasih 50 aja. Nah, kemudian nih karena ini adalah di bagian akhir, maka kita hapus saja bagian gesernya. Nah, begini. Ya. Itu dia. Ini bagian sebelah kanannya, simple. Nah, untuk itu kita save lagi. Save as image. Save to gallery. Nah, baik. Kalau sudah semua, kita pergi ke Instagram untuk memposting ini. Kita pergi ke Instagram. Kemudian kita posting ya. Yang pertama kita pilih dulu yang ini. Pilih beberapa. Ingat, jangan postingannya yang pertama dulu, yang nomor ini dulu 1, kemudian 2, jangan kebalik ya. Jangan 2 dulu kemudian 1, jangan, ini kebalik. Jangan sampai begini, ini dulu kemudian ini. Nah, ini kebalik. Nanti yang nampil duluan itu yang nomor 1, maka kita pilih ini dulu, kemudian yang kedua ini. Kita posting. Bismillah. Kita abaikan saja untuk filternya. Next. Loh, kenapa nih? Sebentar. Balik. Kenapa nih, kok nggak bisa di ini ya? Tapi kita bisa lihat di sini ya, dia menyambung itu. Nah, kita bisa lihat dari sini saja. Kenapa nih, kok nggak bisa diposting ini? Wah, ini masalah ini. Kenapa nggak bisa dipost? Sebentar. Kita close dulu. Mungkin saya harus masuk lagi itu. Instagramnya kita close dulu. Kita masuk ke Instagram. Pilih beberapa. Ini dulu. Ini dulu kemudian ini. Nah, kita bisa lihat ya, dia menyambung itu. Cukup. Ini bisa. Baik, ini saya kosongkan saja keterangannya. Atau kita bisa isi juga, nggak apa-apa. Tempel. Bukan. Apa namanya tadi itu? Ini. Pilih semua, salin. Kita paste di sini. Nah, kemudian kita kasih ini ya, hashtag supaya orang bisa nyarinya gampang, supaya kita nih bisa kelihatan di tempat orang. Carousel design keluar enggak tuh? Enggak, saya kan ini ya, saya matikan mode pesawat sih ya. Kita nyalakan dulu wifi-nya. Bismillah, moga aja gak dia nelpon.
carousel design. Iya. Kemudian carousel dakwah. Ini harus sebanyak mungkin kalau bisa ya. Carousel dakwah. Kemudian poster dakwah. Poster dakwah. Dan apa lagi ya? Apa ya? Misalkan di sini sahabat muslim, salafi, kemudian sahabat muslim Indramayu, kemudian Indramayu mengaji, kemudian Pixel Lab Indramayu, Pixel Lab dakwah. Ada nggak ada Pak. Ya nggak apa-apa deh, buat tuh pertama deh. Kemudian Indramayu mengaji, boleh bertauhid, boleh yang Indramayu mengaji, supaya orang itu yang religius itu bisa ngelihat nih postingan kita. Indramayu mengaji, udah ya, berarti Indramayu bermartabat deh, bermartabat. Kemudian Indramayu biasa aja, Indramayu Studio begini. Mungkin cukup segitu ya, jangan banyak-banyak. Kemudian saya juga akan posting ke Facebook juga ini, tambahkan lokasi saya di Indramayu, kemudian kita post. Bismillah, kita tunggu di sini. Nah, di sini sudah ada. Bismillah, kita lihat hasilnya. Alhamdulillah, ya, ini dia ya, kita jadi. Ketika kita geser, dia menyambung itu. Itu dia splitnya. Dia potongan layarnya menyambung. Alhamdulillah. Lama-lama bikin tutorial berkali-kali gagal anak itu. Masya Allah, akhirnya dapat bisa itu jadi. Ini simple ya. Ini anak buat yang simple supaya teman-teman bisa mengikuti yang simple ini. Baik, sekian yang bisa saya buat. Ya, mohon maaf kalau bertele-tele dalam pembahasannya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini ya. Silahkan di like, di share. Kemudian yang belum bergabung silahkan subrek dulu. Semoga Allah menjaga kita semua. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Baik, sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Bisa apabila ada pertanyaan bisa WA ke nomor Ana, atau bisa juga ke Instagram, ke DM, ataupun bisa ke Facebook. Sekian yang bisa Ana sampaikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Illa liqa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.